Tuhan, Engkau melihat di ruangan ini. Sekian banyaknya ciptaan-Mu yang istimewa berkumpul di tempat ini. Mengangkat hati dan tangan. Bahkan dengan berlinang air mata karena kami tahu kami tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Mari Bapa, singkapkan buat kami semua supaya menangkap bagaimana rencana Tuhan dari awal ketika melahirkan kami, menciptakan kami. Kami tahu ada sesuatu rencana yang spesial yang Tuhan taruh di atas kehidupan para wanita. Ajar kami mengerti malam ini apa yang ada di hati Tuhan, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berbuah dan berkenan bagimu. Kami siap Tuhan, berbicara buat kami semua. Segala hormat, segala kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu yang luar biasa. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Senang sekali boleh pertama kali menginjakan kaki di Blora. Saya belum pernah ke Blora, tapi saya tahu nama sate Blora yang terkenal. Sampai ke Australia. Tapi belum pernah mencicipin, baru tadi pagi diajak Ibu Gembala dan tim, baru pertama kali mencicipin sate Blora. Hauze. Hauze, bukan hause ya, hauze. Saya waktu dikasih tema sama Ibu Gembala, mandat ilahi. Tema dari KKR Wanita sore hari ini. Saya terus terang ibu-ibu berpikir begini, saya nggak pernah cari tahu apa sebetulnya mandat Tuhan bagi wanita. Jadi ketika saya mendapatkan tema ini, itu sebetulnya menjadi sebuah PR buat saya, sebuah tugas. Saya harus cari tahu, iya ya, sebetulnya apa yang menjadi rencana dan perintah Tuhan bagi para wanita. Dan di sini ada suami saya, ada mungkin beberapa pria di sini. Jadi nanti kalau mendengar sesuatu yang sedikit menyinggung-menyinggung, harap dimaafkan. Karena ini forum para wanita. Jadi kalau prianya merasa enggak terima, tolong dimaafkan dulu hari ini. Amin ya para pria. Jadi ketika saya mencari tahu apa yang menjadi mandat, judulnya tema KKR kita malam ini adalah mandat. Saya berusaha ibu-ibu supaya bisa menyampaikan sederhana, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak teori, tapi langsung maknyus, langsung mancep, langsung bisa dipraktekkan dan dilakukan. Amin saudara. Namanya mandat berarti kan perintah ya. Mandat itu berarti perintah Tuhan. Mandat ilahi berarti perintah Tuhan. Kalau kita mau mencari tahu apa sebetulnya perintah Tuhan buat kita. Oh ya, saya belum perkenalan, walaupun saya tahu saudara sudah menyaksikan cuplikan video, saya diminta sama gereja untuk merekam video. Belum pernah, baru kali ini gereja Betani yang minta. Jadi agak gimana gitu loh. Jadi agak kaku-kaku sedikit. Dan mungkin sudah juga tahu billboardnya gede banget ibu-ibu. Saya tadi lewat di depan saya kaget. Itu kalau buat nakut-nakutin cukup itu. Gede sekali ibu. Itu gede. Saya sampai secara pribadi saya ini paling gak pede kalau di foto. Jadi ketika foto saya digedein itu saya kok jadi mikir kayak mirip bintang film yang di endorse gitu loh ya. Buat iklan minuman, iklan
pembalut mungkin ya. Kalau perempuan kan iklan pembalut ya Bu ya, iklan pembalut, ikan skincare gitu kan. Jadi kayak gimana gitu kaget. Saya ngomong sama suami, pokoknya kalau sempat pokoknya sebelum pulang harus sempat foto di depan billboard. Karena billboardnya super gede Bu, gede banget itu. Itu kalau kertas HVS sudah lebih dari berapa itu kertasnya ukuran, aduh gede banget. Seperti Anda lihat, segede itu tulisannya. Nama saya Ruth Julia, saya asli Surabaya sebetulnya, tapi sejak tahun 2020 kami sekeluarga hijrah ke Perth di Australia. Jadi saya dikaruniai 2 putri sama seperti Bu Gembala. Saya sudah sempat ketemu tadi, putri yang kedua sempat ketemu langsung, putri yang pertama lihat di panggung ya, yang jadi pemimpin pujian. Ternyata putri-putrinya Bu Gembala cantik sekali. Dan Bu Gembala enggak kayak mamanya, kayak cecenya. Itulah untungnya kalau kawin muda ya. Saya dulu kawinnya agak telat, maklum Bu, sudah promo tapi belum laku. Jadi lakunya detik terakhir Bu, ngabisin stok baru laku. Tapi ya bersyukur kalau Ibu Gembala bisa meritnya di usia muda. Jadi kalau sama anak bisa kayak temen ya, kayak kakak sama adik. Nah mungkin itu perkenalan saya. Kalau bicara tentang mandat ilahi, perintah Tuhan, pertama kali perintah Tuhan atau perkataan Tuhan tentang wanita pasti ditemukan di kitab Kejadian. Yaitu ketika Tuhan menciptakan Hawa. Tapi itulah kunci semuanya. Yuk kita lihat ibu-ibu. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua kita lihat ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Sudah ada kata tidak baik. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Waktu dia menciptakan Adam sendirian, Tuhan berkata tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah perintah Tuhan pertama kali tentang wanita. Jadi apa? Jujur ibu-ibu ya, setelah tahu tentang perintah Tuhan, saya mengambil kesimpulan. Jadi perempuan itu bahasa Surabayanya itu gini, susah pol. Kalau setelah saya belajar tentang perintah Tuhan, jadi perempuan itu ternyata wangele pol. Wabot, orang Surabaya kan gitu ya, orang Jawa kan gitu ya. Wabot pol. Serius, saya mau tunjukkan sama ibu-ibu. Mudah-mudahan Anda tidak putus asa ya. Alkitab menuliskan tidak baik kalau Adam pria sendirian. Saya mencari kata tidak baik, terjemahannya apa? Ada beberapa macam. Tidak menguntungkan, tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan kemakmuran, tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kelimpahan. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas berarti gini, adanya seorang wanita dalam hidup pria, mohon maaf ya bapak-bapak, adanya seorang wanita dalam hidup pria berarti baik, betul ya? Amin. Adanya seorang wanita dalam hidup pria berarti baik. Baik itu dalam arti apa?
Adanya seorang wanita dalam hidup pria mendatangkan keuntungan, mendatangkan kelimpahan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan sukacita. Ini perintah Tuhan pertama kali loh ya, pertama kali. Dalam pelaksanaannya makin kesininya makin berlawanan. Seringkali seorang pria mengeluh adanya wanita tidak mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan. Berarti ini melanggar perintah pertama. Jadi perintah pertama justru karena keberadaan wanita, seharusnya kehidupan itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kelimpahan, mendatangkan keuntungan. Ini yang sebetulnya Tuhan taruh di atas pundak seorang perempuan. Bahwa kehadiran perempuan itu akan mendatangkan keuntungan. Saya ulangin, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelimpahan, mendatangkan semua yang baik-baik kan. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi penolong yang sepadan. Saya bedah lagi ibu-ibu, makin saya bedah makin sumpek saya. Karena kok susahnya luar biasa jadi perempuan. Kebetulan anak saya dua-dua perempuan lagi. Jadi saya harus menyiapkan mereka untuk susah juga menghadapi beban kehidupan. Jadi menjadi penolong yang sepadan. Saya cari bahasa aslinya ibu-ibu. Penolong bukan pembantu, beda. Penolong yang sepadan, sebuah terjemahan menuliskan begini. Otoritas yang sama. Yang berdiri bersama sekeliling pria. Jadi gitu ya. Jadi otoritas yang sama, makanya dikatakan sepadan. Jadi bukan di bawahnya. Bukan juga lebih tinggi. Otoritas yang sama. Kalau di dalam dunia perusahaan, sahamnya 50% ibu-ibu. Kalau di dalam dunia kerja merger, itu 50% 50%. Dua-duanya punya hak untuk mengambil keputusan, untuk memberikan masukan, untuk sama-sama memberikan ide. Jadi salah satu terjemahan penolong yang sepadan adalah otoritas yang sejajar, mungkin itu ya. Otoritas yang sejajar, punya kuasa dan kekuatan, punya power yang sejajar. Lanjut, saya menemukan, ibu-ibu dengar, ternyata kata penolong bukan cuma tentang kuasa atau otoritas yang sejajar, tapi kata menolong juga punya pengertian, benar-benar pengertian menolong. Sederhana, arti menolong biasa. Tapi ada terjemahan ketiga, definisi penolong, itu saya kaget ibu-ibu. Definisi penolong adalah, saudara seperti, saya kasih ilustrasi ya. Kalau ada misalnya atap roboh nih, contohnya atap roboh. Lalu Anda punya binatang piaraan, katakan anjing. Lalu Anda melihat atap roboh, lalu apa yang Anda lakukan? Anda merangkul anjing ini untuk apa? Melindungi. Jadi kata penolong ternyata juga punya pengertian melindungi loh Bu. Jadi kata penolong yang sepadan itu bukan sekedar menolong, tapi juga melindungi. Mungkin paling gampang saya kasih gambaran bodyguard. Pernah tahu bodyguard? Pernah lihat film bodyguard? Anda lihat film bodyguard ngapain? Dia ngelindungi. Dia ngapain? Dia taruh badan di depan. Dia apa lagi? Kalau ada apa-apa, dia yang rela ambil resiko duluan untuk melindungi. Itu tugas seorang pelindung, benar gak?
Jadi kalau wanita-wanita berkata suami-suami itu menjadi pelindung, ternyata jawab sendiri Bu. Loh ini ayatnya loh Bu, saya belum bedah mandat ilahi untuk pria ya Pak ya. Nanti bisa Bapak yang bikin KKR untuk pria. Mandat ilahi untuk wanita ternyata bukan cuma menolong, tapi juga melindungi. Jadi bukan sok-sokan punya otoritas dan kuasa yang sama, tapi Anda yang taruh pasang badan di depan loh. Kalau ada apa-apa Anda yang duluan maju. Keren kan? Keren beratnya. Iya toh? Nah, kalau mau saya kasih gambaran, tugas wanita tuh dari Kejadian 2 ayat 18 itu saya menemukan mungkin gambaran yang paling cocok mendekati adalah di kitab Amsal. Amsal pasal 31 bicara tentang wanita yang bijak. Betul ya? Seringkali seminar wanita bijak mengambil dari kitab Amsal pasal 31. Ayo ibu-ibu kita lihat. Amsal pasal 31. Saya mau tunjukkan sama ibu-ibu. Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ditulis oleh seorang wanita pasti. Untuk Lemuel dari ibunya. Berarti Amsal 31 ditulis seorang ibu. Ditulis oleh seorang ibu. Siapakah Lemuel? Lemuel adalah nama lain dari Salomo. Jadi ibunya Salomo siapa ibu-ibu? Batsheba. Jadi ternyata Amsal 31 ditulis oleh Batsheba. Ternyata Batsheba pinter loh bikin puisi. Ada ibu-ibu di sini yang pinter bikin puisi. Nah ternyata Batsheba ini enggak cuman pinter mandi. Loh iya kan, dia berhasil membuat Daud termehek-mehek. Iya kan, ketika dia mandi. Jadi Batsheba ini ternyata pinter puisi. Bukan cuman mukanya yang cantik, bukan cuman fisiknya yang bagus, tapi ternyata otaknya juga indah, ya kan? Saya mau mengajak melihat dari ayat yang ke-10 sampai selesai. Tapi kita tidak akan baca semua, saya akan tunjukkan ibu-ibu bagian demi bagian. Bagaimana wanita di Kejadian 2 ayat 18 diperintahkan Tuhan jadi penolong. Bukan cuma nolong loh, tapi juga ngelindungin. Itu udah ngerangkep lagi. Jadi bukan bicara tentang statusnya yang sederajat atau sejajar sama suami. Tapi dia juga menjadi penolong dan pelindung. Bagaimana menjadi penolong dan pelindung? Yang pertama kita lihat. Di ayat yang ke-10 ibu-ibu. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ibu-ibu dengar. Penolong yang pertama, wanita disebut Tuhan menjadi penolong dalam hal kasih. Wanita disebut Tuhan menjadi penolong dalam hal kasih. Kalau ada ayat firman Tuhan yang berkata begini ibu-ibu, kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu beri pipi kiri. Itu ayat untuk semua orang, laki maupun perempuan. Bagi saya ayat ini, dia tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Berarti bagi para wanita,
Kalau kamu diberikan pipi kanan, ditampar pipi kanan, kalau bagi wanita ya. Berikan pipi kiri kepalamu, pinggang kiri, pinggang kanan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Itu menurut saya. Karena wanita ini tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Saya mau kasih contoh ibu-ibu. Ada seorang wanita, suaminya selingkuh. Ini lo menjadi penolong dalam kasih. Ini yang saya bilang pasang badan, Bu. Suaminya selingkuh dan main tangan, main kaki. Segalanya udah. Setiap kali pulang ke rumah dini hari dalam kondisi mabuk. Dan dia memaksa istrinya untuk tanda tangan surat cerai. Tanda tangan surat cerai. Ibu-ibu tahu, ini perempuan tidak pernah mau tanda tangan surat cerai. Dia bilang, Pak, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Makin hari suaminya makin jadi-jadi. Bukan cuman marah karena tidak mau tanda tangan. Dia tampar istrinya, dia pukul istrinya, dia tendang istrinya. Saya mendengar ceritanya menangis ibu-ibu, itu untung tidak mati. Dia dorong istrinya ke tembok, tanda tangan. Dan yang paling serem, ketika dia dorong istrinya terjatuh, tangannya dikasih pulpen, lalu disisipin kertas, suruh tanda tangan surat cerai, dan tangannya diinjak sama kaki suaminya. Dan dia bilang begini, tanda tangan, kalau kamu tidak mau tanda tangan, gue bunuh kamu. Mampus lu. Dengan berlinang air mata, wanita ini jawab, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, Pak. Kamu tidak bisa paksa saya untuk tanda tangan. Suaminya makin menjadi-jadi, diinjak. Kamu masih tidak mau tanda tangan. Gue matiin lu beneran. Saudara, dengan banyak luka, istrinya tetap tidak mau tanda tangan. Yang luar biasa, dia tidak pernah ceritakan ini ke siapapun, termasuk orang tuanya. Saya waktu dengar banyak wanita, jangankan ke orang tua, Bu, ke tetangga, teman, dia akan ceritakan semuanya. Setuju? Dia akan curhat ke siapapun. Suamiku jahat, suamiku kaku, suamiku keras, suamiku seperti beton, suamiku begini. Ini perempuan tidak pernah cerita. Anak-anaknya karena ada di rumah, jadi mereka menyaksikan kejahatan bapaknya. Sampai anak-anaknya bilang begini, Mami, kita tinggalkan saja papi. Papi jahat. Saudara tahu jawaban istrinya? Istrinya menjawab begini, anakku, bukankah papi itu anggota keluarga kita? Papi sekarang sedang sakit. Dan kalau sakit, masa kita tinggalin? Kita harus nemenin papi, berdoa buat papi, sampai papi sembuh. Tidak ada yang tahu, Bu, orang tua perempuan ini tidak ada yang tahu bahwa wanita ini diperlakukan dengan begitu kejam di rumahnya. 9 bulan berlalu, persis orang hamil 9 bulan. Yang bisa dilakukan perempuan ini cuma berdoa. Dia punya tempat doa kecil pakai matras. Dan saudara diceritakan matrasnya itu sampai lengkung. Sampai agak masuk ke dalam. Kenapa? Berarti terlalu sering dipakai buat berlutut. Benar enggak? Setiap kali dia berdoa, dia cuma bisa menangis begini. Tuhan, suamiku itu adalah ciptaanmu. Aku mungkin enggak bisa merubah dia. Tapi aku juga tidak mau Tuhan melanggar firman-Mu. Karena aku tahu Engkau tidak ingin perceraian.
Tuhan Engkau yang menciptakan dia, kuserahkan dia kepadamu Tuhan. Itu nangis selama 9 bulan Bu. Akhirnya suatu kali enggak ada apa-apa, suaminya tiba-tiba kayak kesambet Ibu. Pulang rumah pagi-pagi datang nangis, bersujud, sungkem, menciumin kaki istrinya minta maaf. Dan dia bilang begini, ampuni saya Mami, saya terlalu jahat sama kamu, ampuni saya. 9 bulan berubah. Bukan hanya begitu perubahannya. Oh Bu, setelah itu suaminya seperti dilawat dengan cinta seperti masa pacaran. Istrinya diajak pergi, digandeng, takut hilang. Dirangkul, disayang, pergi makan di resto, di depot, disuapin. Pergi makan itu disuapin, disiapin semua. Mami kamu pengen pesan apa yang, kamu pengen makan apa yang. Suaminya nyiapin gitu di restoran. Aduh Bapak Ibu pas pergi sama teman-temannya, mereka melihat. Dan saudara, Anda tahu komentar temannya, hoki loh kamu, punya suami kok perhatian. Kok suamiku gak kayak suamimu ya? Seandainya suamiku kayak suamimu, kamu hoki sekali loh, punya suami kok perhatian. Pada waktu saya dengar ini dalam hati saya berkata, belum tahu mereka. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi Anda tidak pernah tahu di bawahnya ada anakonda Bu. Bukan cuman ular kobra, anakonda Bu, kelas kakap, kelas raksasa. Ini yang menurut saya menjadi seorang penolong dalam kasih. Sehancur apapun suaminya, dia tetap mencintai tanpa syarat. Keren ya, kalau orang bilang begini, kasih ibu sepanjang masa. Boleh saya tambahin enggak? Ternyata kalau menurut mandat Tuhan, kasih seorang istri juga sepanjang masa. Dia enggak pernah berbuat jahat sama suaminya. Berat kan? Berat enggak Bu? Jujur, kalau ibu bilang enggak gampang, Anda mungkin makhluk istimewa. Karena setahu saya berat. Kalau kata suami saya gini Bu, ini ada saksinya suami saya di sini. Saya bilang gini, Yang, kalau kamu nanti disuruh milih antara ngalah sama anak atau ngalah sama istri. Dia jawabnya simple, ya sama anak lah. Loh kenapa? Sama istri enggak? Enggak, pasti lebih dalam sama anak. Cinta dan pengorbanannya. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu darah dagingku. Lah kamu darah dagingnya papa mamamu. Dipikir-pikir masuk akal juga ya. Tapi mandat ilahi enggak seperti itu loh. Kasih, pendukung, penolong soal kasih sepanjang masa. Tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Jadi kalau ada orang tanya, Bu suami saya itu nakal luar biasa. Dan sekarang dia mau kembali. Apakah saya harus menerima? Kalau menurut ayat ini, iya. Penolong dalam kasih. Nerima tanpa syarat. Kalau ibu-ibu berkata, saya mau berubah. Kalau suami berubah dulu. Berarti tidak sesuai dengan mandat ilahi. Makanya bahaya kalau suami dengar ini. Saya takut disalahgunakan Pak. Jangan ya Pak ya. Tuh dengar Bu Ruth ini. Suami-suami tuh nanti pakai. Ini ayatnya dengar nih Bu Ruth ya. Tanpa batas. Tanpa syarat. Berat kan? Itu sebabnya setelah saya ngerti Ibu Gembala kasih saya tema, enggak tahu Ibu Gembala ini dapat pewahyuan dari mana. Kok susah sekali membukakan rahasia yang mengerikan ini. Berat bagi seorang perempuan Bu. Ini baru satu loh, nok papat. Aduh Bu, satu aja wis dirodok saya. Satu aja sudah rasanya habis ini energi.
Bu, siap-siap ya Bu, menerima tanpa syarat. Baik suami maupun anak. Kapanpun suami percaya kepadamu, kapanpun anak bisa percaya datang kepada mamanya. Karena dia tahu mamanya pasti menerima dia apa adanya. Penolong dalam kasih, cinta tanpa syarat, dimiliki seorang wanita. Wow, mari introspeksi masing-masing ya. Apakah ibu sudah punya ini? Yang kedua, kalau belum, ya kita minta tolong sama Tuhan. Ayat 13, ayat 13 ini ngeri sampai ayat 19. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Saya baru tahu Ibu Gembala dulu tukang potong rambut. Ini cocok dengan Amsal 31. Senang bekerja dengan tangannya. Jadi ini perempuan gak males kan gitu ceritanya ya. Pekerja, Anda lihat. Ia serupa kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Berarti suami sama anak-anak masih bobok. Ya, bangunnya lebih awal. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Berarti perempuan dalam Amsal 31 businesswoman. Businesswoman Bu. Jadi kalau ibu-ibu bilang, saya dipanggil Tuhan jadi ibu rumah tangga saja. Ngapain? Di rumah. Kalau enggak ngapa-ngapain, nonton. Kalau enggak ngapa-ngapain, ya kumpul-kumpul sama tetangga cerita-cerita, arisan sana, arisan sini, ngerasain sana, ngerasain sini. Anda enggak sesuai dengan Amsal 31. Anda enggak sesuai dengan mandat ilahi. Kalau Anda baca, dia punya bisnis loh Bu. Lihat, sudah ngurus rumah tangga, masih punya bisnis. Duh kok banyak sekali ya. Terus lihat ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Berarti wes capek ini. Loh ya dong. Capek Bu. Bangun pagi ngurusi sak rumah. Belum nyiapin makanan. Belum nyiapin pakaian kalau musim dingin. Masih ngurusin pegawai-pegawainya. Masih ngurusin simbok. Masih ngurusin dia punya kerjaan. Wih Bu. Ini kapan waktunya buat me time? Ayo saya tanya, ini kapan waktunya buat manicure, pedicure Bu? Hah? Saya mau tanya wanita sekarang kan enggak. Manicure, pedicure, sauna, spa, terus kemudian skincare, HIFU, LIFU, perawatan, botok. Di sini enggak ada Bu, yang ada masak botok. Tapi botok muka enggak ada ini. Lihat nih, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Loh berarti dia kan punya penghasilan. Setuju enggak? Ia punya penghasilan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Loh kenapa kok pelitanya enggak padam? Loh belum tidur-tidur tak perempuan ini. Oh mungkin me time Bu, malamnya itu WA-an, WhatsApp, browsing-browsing atau ngerumpi sama teman-teman. Enggak loh, malamnya ngapain? Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang, terus ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi Bu, malam masih bikin baju. Menurut saya dia bukan cuma beli ladang lalu mendapatkan penghasilan, tapi dari baju yang dipintal dia jual. Berarti ini perempuan apapun yang bisa dikerjakan sama dia. Waduh, saya waktu baca ayat ini, saya tuh mikir ini wanita kayak gini nih siapa ya? Saya baru nemukan Bu Gembala. Beliau ini enggak pernah capek ya. Urat capeknya sudah putus, enggak ada urat capeknya Bapak Ibu. Iya jadi Anda bayangkan, ini bangun pagi-pagi sampai malam masih juga ngerjain. Pagi-pagi berarti tidurnya berapa jam? Saya enggak menemukan dia me time loh Bu.
Nah wanita sekarang beda Aku berhak bahagia. Masa hidup ngurusin aja jadi bu Rene bojo. Masa susah jadi suami, jadi pembantunya suami terus. Kapan me time? Aku punya hak asasi, me time. Saya kok enggak pernah menemukan dia ini ya. Saya enggak pernah menemukan dia kumpul-kumpul karo teman. Enggak pernah loh. Ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Dulu kain ungu hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Berarti pendapatan perempuan ini lumayan. Jadi yang kedua ibu-ibu dengar, wanita menjadi penolong secara penghidupan ekonomi. Karena saya ketemu banyak wanita yang ngomel soal pendapatan suaminya kurang. Kalau ada di ruangan ini yang mengeluh gajinya suami kurang, penghasilan suami kurang, saya mau bukakan buat ibu-ibu. Ternyata wanita menjadi penolong bagi ekonomi rumah tangga. Jadi boleh kerja enggak? Saya bukain ya. Bapak-bapak tolong Anda yang objektif ya. Jadi pulang jangan pakai ayat ini sebagai senjata untuk menyerang istri. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Adam dikutuk apa? Tidak ada yang ingat. Ayo ibu-ibu pria dikutuk apa? Susah payah cari nafkah ya Bu ya. Berarti pria tuh kalau cari nafkah susah ya. Karena hidup dalam kutuk toh. Orang yang hidup dalam kutuk kan berarti lebih susah kan. Wanita dikutuk apa? Berarti pria kan gak ngalamin susah payah melahirkan toh. Berarti wanita gak ngalamin kutuk mencari nafkah kan. Berarti wanita kalau cari nafkah punya potensi lebih gampang daripada pria. Jadi kalau pria-pria gajinya kurang, lalu ibu-ibu berkata begini, bukankah pria harus mencari nafkah, tulang punggung keluarga, istri itu hanya menerima. Siapa yang bilang? Justru tolong suamimu karena dia cari nafkah, hidup di bawah kutuk, berat. Sedangkan engkau kan tidak melahirkan lagi toh. Ya toh, waktu melahirkan kan sudah selesai ya, itu kutuknya sudah lewat kan. Loh ya kan, ibu-ibu paling punya anak berapa toh? 3, 5, ya udah sakitnya kan 5 kali toh Bu. Loh setelah itu kan tidak hamil lagi kan. Nah berarti Anda punya potensi untuk jadi kalau ada ibu-ibu yang sebentar lagi setelah ini masih komplain sama Bu Gembala, suamiku gajinya kurang. Dia bukan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Tapi enggak banyak yang dibawa pulang. Kenapa enggak banyak? Ya karena susah payah cari nafkah. Tapi berarti bagi wanita enggak. Berarti wanita punya potensi untuk mencari nafkah, membantu. Jadi kalau wanita dapatnya lebih banyak dari suaminya, jangan sok. Kenapa? Karena memang mereka hidup di bawah kutuk. Jadi justru engkau bisa lebih banyak, itu wajar. Karena engkau tidak ada kutuk cari nafkah. Itu ibaratnya gini loh, kalau suami tidak melahirkan anak dan tidak sakit, terus bangga, itulah konyol tuh. Karena memang dia tidak melahirkan. Sama. Jadi ketika engkau punya dikasih Tuhan berkat lebih banyak, engkau menolong. Amin. Bukan menginjak kepala suamimu dan berkata, nih lihat penghasilanku lebih besar dari kamu. Lalu kita sok. Enggak loh.
wanita menjadi penolong bagi suaminya dan keluarganya dalam hal ekonomi. Yang kedua, berat ya? Berat. Sudah ditampar pipi kanan, pipi kiri, masih kasih badan, kasih semuanya. Masih bangun pagi-pagi, ngerjakan, beli ladang, bisa jual baju, bisa jual panci-panci dijual, bisa jual apa dijual gitu kan. Yang menghasilkan asap dapur tetap mengepul dan makin banyak diberkati. Suami bisa didukung, wow berat sekali Bu, ini baru kedua. Sekarang yang ketiga, Bu makin kesananya tambah males saya jadi perempuan Bu. Jangan berubah loh ya, itu kodrat Anda jangan berubah menjadi tiba-tiba Anda berganti nama. Ya berganti nama. Jadi dari siapa misalnya Tina jadi Tono, jangan ya. Yang ketiga, kita lihat yuk ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Setahu saya, wanita kebanyakan yang paling khawatiran. Ya, ini planning Tuhan Bu, wanita tidak boleh khawatir. Waktu dia melihat hari depan dia, aman. Kenapa? Karena dia percaya semuanya akan aman dan baik-baik saja. Berarti yang ketiga, wanita menjadi penolong dalam iman. Bu, dalam rumah tangga, siapa yang paling kuat imannya? Kadang-kadang ketika suami itu down, apalagi sekarang kondisi makin sulit. Pulang kerja, suami mungkin cerita, sepi mah, toko sepi, ndak laku. Istri, lah kok bisa? Kurang kreatif kamu. Makanya lah belajar roh, sekarang ini ada ilmu-ilmu baru. Kreatif lah apa sih kurang kreatif? Lah datang ke toko cuma duduk, ketap-ketip tok. Dia mana bisa kaya. Bukannya dikuatkan imannya, tapi malah didaunkan. Saya ketemu satu contoh wanita yang menguatkan iman di Alkitab. Namanya Hana. Menurut saya, Hana ini pelopor iman di keluarganya. Ya, salah satunya memang karena desakan naluri seorang perempuan ingin punya anak. Tapi dia yang datang dengan inisiatif ke Tuhan, minta anak dan tanpa menyerah, dia berdoa dan berdoa sampai akhirnya dia punya Samuel. Dan Alkitab menceritakan ketika dia mempersembahkan Samuel ke Tuhan, setelah itu Tuhan masih memberikan kepadanya 5 anak lagi. Seandainya tidak ada Hana yang punya inisiatif iman seperti itu, yang imannya kuat seperti itu untuk punya anak, maka dia akan cuman menyerah dan Elkana tidak akan pernah punya anak lagi di usia tuanya. Tetapi karena Hana punya inisiatif yang luar biasa, Elkana punya anak lagi di usia tuanya masih dikasih Tuhan 5 anak lagi. Berarti total kan 6. Kan kira-kira seperti itu. Ini wanita mesti menjadi penolong dalam iman Ibu. Jadi kalau anak-anak datang, Ma cari kerjaan susah, kamu kurang doa. Yang disalahkan kurang doa. Kamu kurang doa. Kamu gimana sih? Cari Tuhan. Ibu-ibu percaya enggak? Salah satu cara yang paling efektif mengajari anak takut Tuhan. Dengar baik-baik. Bukan anak itu Anda paksa suruh baca Alkitab. Ayo baca Alkitab, sehari 1 pasal ya. Awas ya, nanti mama cek loh. Itu kalau untuk PR sekolah mungkin bisa. Kalau soal urusan Tuhan enggak bisa. Salah satu cara paling jitu untuk ngajarin anak
bagaimana mereka cinta dan mengenal Tuhan. Kalau mamanya lebih dulu cinta dan takut akan Tuhan. Kalau mamanya bisa memperlihatkan bahwa Tuhan yang disembah sama mamanya itu Tuhan yang nyata dan hidup. Saya baru ngerti ketika kami terkunci di Australia selama 2 tahun itu. Anak saya dua-duanya mengalami titik balik tentang Tuhan. Mereka tanya begini, kenapa mami tidak pernah maksa kami doa? Kenapa mami tidak pernah nyuruh kami baca Alkitab? Kenapa tidak seperti mamanya orang lain, itu mereka nyuruh anaknya baca Alkitab, ayo mesti pelayanan ke gereja, ayo mesti begini, mesti doa, mesti baca Alkitab, mesti doa puasa. Kenapa mami tidak pernah nyuruh kita sama sekali? Saudara, 2 tahun itu saya mengalami dan seluruh keluarga banyak proses. Tapi proses itu dijadikan Tuhan proyek percontohan untuk anak-anak. Salah satu contoh paling simpel. Kami awal-awal terkunci di Australia, itu kami pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Dalam 2 tahun kami pindah 5 kali. Kenapa? Karena sewa rumah mahal, Ibu. Jadi apa? Karena sewa rumah mahal, saya tuh banyak berlutut, Tuhan tolong kasih tempat di mana enggak perlu bayar. Maksud saya gitu, karena enggak punya duit. Kalau Tuhan mau saya punya tempat, punya bayar, ya Tuhan kasihin berkat dong. Entah gimana, saya dan suami terkunci enggak bisa kerja. Visa saya maupun visa suami tidak bisa kerja, tidak boleh kerja. Jadi kalau kerja ilegal, saya enggak berani, saya takut sama Tuhan. Jadi saya enggak mau kerja ilegal. Akhirnya enggak bisa kerja. Yang namanya terkunci kan tidak direncanakan toh Bu. Betul ya? Tahu-tahu waktu ngunjungin anak ke Australia, tiba-tiba lockdown, saya enggak ada persiapan Bu, pakaian juga bawa seadanya, lalu rekening juga enggak bawa, bukan rekening enggak bawa, itu ternyata rekening saya tidak terkonek dengan mobile banking, sehingga enggak bisa dimanfaatkan. Benar-benar di situ anak saya melihat, saya cerita sama mereka, Ibu, Anda akan kaget, anak-anak itu bisa diajak bicara loh tentang masalah orang tua. Kadang-kadang kita itu takut untuk cerita sama anak karena merasa tidak mau membebani anak. Anda salah karena itu bisa menjadi pelajaran yang penting buat mereka. Saya cerita kondisi kami. Singkatnya, kami akhirnya ditampung. Setelah ditampung, saya merasa sungkan. Akhirnya saya ngomong, Tuhan, boleh enggak kita pindah ke tempat lain? Karena saya tinggal serumah sama mereka. Mereka baik. Tetapi meskipun baik, namanya tinggal serumah 2 keluarga kan tetap gimana ya Bu? Nggak enak kan? Betul ya? Kita mau bangkong sungkan. Betul ya? Mereka masak, saya enggak masak, enggak enak. Mereka pinter masak, saya kurang pinter. Jadi akhirnya kalau mereka masak, saya cuma ngeliatin. Tapi ikut makan, lama-lama kan enggak enak, sungkan. Jadi saya ngomong, Tuhan, beri saya kesempatan untuk bisa tinggal sendiri sama keluarga saya. Tapi Meyujen, Tuhan kasih mujizat Bu. Singkatnya tiba-tiba ada orang nawarin, dipinjemin rumah, gratis. Sampai kapan? Nggak usah dipikir Bu Ruth, pakai aja. Seneng. Pindahan. Di Australia pindahan itu mahal Bu. Untuk ongkos nyewa truk aja 5 juta. Di Surabaya kan enggak segitu. Itu baru 1 kali truk loh. Pindahan berat. Tapi ya akhirnya gimana? Seneng minta tolong teman-teman yang punya akses truk. Teman yang kerja di pabrik apa yang bisa bawa truk, boleh dipinjem enggak? Tolong bantu aku. Jadi cari pertolongan gitu. Akhirnya pindah rumah. Kata yang punya rumah silakan dipakai, enggak usah dipikir kapan sampai kapan. Sudah happy.
Ternyata baru sebulan kemudian tuan rumahnya telepon. Saya minta maaf, suami saya berubah pikiran. Saya kasih waktu Anda untuk keluar meninggalkan rumah. Waduh Bu, di negeri orang Bu, langsung gawat ini. Langsung saya sampai seperti durian runtuh Bu. Enggak bisa mikir, cuma nangis. Waktu itu saya nangis, kalau ibu-ibu bilang enggak marah Bu, marah. Enggak kecewa Bu, kecewa. Saya cerita sama anak-anak, kita disuruh keluar. Loh kenapa Ma? Suaminya berubah pikiran. Lalu mereka enggak banyak ngomong. Mereka cuma lihat maminya masuk kamar. Enggak lama kemudian mereka melihat maminya keluar dari kamar. Mukanya bengkak semua. Ibu-ibu mengerti. Lalu mereka tanya, Mami gimana? Besok kita akan coba cari tempat. Mami akan coba cari dulu semurah mungkin. Bayarnya gimana? Tidak usah dipikir dulu, Mami ya pusing kalau dipikir. Terus Tuhan ngomong apa Mami? Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan cuma bilang, jangan bereaksi salah sama yang punya rumah. Enggak boleh kepahitan. Sebab kalau kamu pahit, kamu akan menghalangi berkatku. Jadi malam itu Bu, saya nangis. Nangisnya ya karena takut hari depan. Dan nangis kedua karena loro hati. Loh ya sakit Bu. Di Surabaya punya rumah di sana kayak, ya apa ya Bu diusir gitu. Ya sempat namanya daging ini ada emosi. Tapi Tuhan bicara enggak boleh bereaksi salah. Jadi di tengah berdoa sambil menangis saya bilang, Tuhan aku marah sama orang itu. Tapi aku mau ngampuni. Kasih aku kekuatan untuk mengampuni. Aku mau belajar percaya bahwa Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam semuanya. Udah selesai. Keluar kamar, bengkak mukanya. Singkat cerita, besok paginya, saya enggak pengumuman kemana-mana. Tepat waktu Tuhan mengatur, besok pagi Bu, enggak pakai 24 jam. Jam 2 siang singkatnya, seseorang dari dulu sudah cari saya. Dia punya rumah di Perth, baru selesai dibangun. Dan dia dari dulu kepingin meminjamkan rumah itu ke kami. Tapi dia sungkan mau ngomong. Dan hari itu pas dia ngomong, Ibu Ruth mau ndak nempatin rumah kami? Karena dia ada di New Zealand. Saya bilang, suaminya setuju. Loh ya Bu, belajar dari pengalaman. Nanti jangan sampai sepihak. Suaminya yang ngomong sama saya, orang bule. Dia bilang, bukan ibu yang menolong, bukan saya yang menolong ibu, tapi ibu yang nolong saya. Karena kalau rumah itu tidak ditempati juga selain mungkin rusak dan juga bisa dimasukin maling. Di Australia ada maling, banyak juga. Ada juga yang kosong-kosong dimasukin maling Bu. Lewat genteng, ada. Jadi intinya langsung cepat jam 2 siang. Kami ngeliat rumah bersama anak-anak. Anak-anak kaget. Rumahnya kayak, waduh Bu ada jacuzzinya. Rumah baru Bu nganyarin. Anak-anak seneng kayak hotel. Terus mereka komentar begini, ini komentarnya. Mami kalau doa kok cepat sekali ya dijawabnya. Itu komentar pertama mereka. Terus kedua mereka ngomong gini, Tuhan itu hidup ya Mami. Disitulah mereka kepingin sendiri ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi ibu-ibu sesusah-susahnya keluarga, persoalan,
Anda mohon maaf, Anda harus lebih kuat. Tapi kan ada masa di mana saya tidak kuat, Bu. Masuk ke kamar. Teriak di dalam bantal. Bantal itu gebukono. Bantal itu gigit. Bila perlu, sampai kapasnya rontok semua. Tidak apa-apa. Setelah itu bangkit, keluar dengan kekuatan baru. Sebab apa? Kekuatannya ada di wanita di dalam keluarga. Amin ibu-ibu. Dan yang terakhir, yang keempat, berat ya Bu ya. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kalau boleh saya tambahin ibu, wanita itu menjadi penolong dalam hal hikmat. Wanita itu kalau menurut saya bukan cuman mukanya yang diurusin, tapi juga hati sama otaknya. Gini Bu, satu kali seorang wanita bernama Abigail, suaminya jahat. Kemudian Daud datang, hendak habisin seluruh keluarga mereka. Wanita ini datang menenangkan Daud dan dia mengeluarkan kata-kata berhikmat sekali yang membuat Daud tidak jadi bunuh mereka. Wanita ini bilang, jangan kotori tangan Tuhan dengan darah. Biarkanlah Tuhan yang menjadi pembela. Jadi Daud dilindungi dari melakukan kesalahan, tapi wanita ini juga melindungi keluarganya. Sejahat-jahatnya suaminya, tapi dia juga masih punya anak-anak. Jadi ketika dia bisa menenangkan hati Daud, dia itu istilahnya melindungi juga keluarganya. Jadi perempuan ternyata mesti pinter loh Bu. Ibu-ibu tahu enggak, saya kadang-kadang melihat ini sekaligus templakan dan teguran buat saya. Anak-anak itu sekarang kenapa orang tua sekarang kalau ngobrol sama anak seringkali enggak bisa nyambung. Ibu-ibu tahu enggak kenapa? Berapa banyak yang mengeluh katanya kalau anaknya diajak ngomong itu enggak nyambung. Katanya mereka mama enggak ngerti, enggak nyambung. Ibu, seringkali kita itu enggak mau belajar bahasanya Gen Z. Kita ini Gen apa? Ibu-ibu tahu kita ini Gen apa? Gen X. Gen X itu yang umur 50-an Gen X. Yang umur, saya baru tahu yang umur 70-an itu ternyata namanya baby boomer. Enggak tahu apa kok dinamakan baby boomer. Mungkin tambah umur tambah kayak bayi kali ya. Loh iya, Gen Z itu yang anak-anak muda sekarang, mulai dari 19-20 itu mereka Gen Z. Ibu-ibu, saya sama suami kebetulan dulu berawal dari pelayanan youth. Dan kami ini suka sekali belajar tentang mereka. Kami ini senang sekali ngomong bahasanya mereka Bu. Jadi kadang-kadang itu ya saya belajar tentang istilah-istilah gaslighting, ghosting. Itu mereka loh, ibu-ibu ngerti enggak? Tahu? Oh enggak tahu? Kita mesti belajar Bu, di ghosting. Jadi saya belajar. Jadi mama sering ghosting, mama gaslighting itu saya belajar. Sehingga apa? Wanita-wanita engkau punya jembatan untuk bisa ngobrol sama anak. Kenapa anak seringkali enggak bisa ngobrol sama kita? Saya ngomong sama seorang teman, dia bilang anakku ini enggak pernah mau cerita kalau dia dekat sama siapa. Saya langsung tanya gini, dulu kira-kira kamu sering kritik enggak? Iya sih, dari dia muda saya sering kritik Ngeritik gimana? Kalau ada cowok yang dia mungkin tertarik,
Dia langsung bilang gini, mamanya, "Halah masih bau kencur kok tertarik-tertarikan, ya ampun, sik bau kencur kok naksir-naksiran." Itu buat kita lucu. Tapi buat anak-anak langsung shutdown. Mereka enggak pernah mau ngomong terbuka sama orang tua. Ketika anak-anak jatuh cinta atau pacaran dengan cowok yang mungkin kita enggak suka, kita sering kali kurang berhikmat untuk masuk dengan mereka. Nah, wanita, engkau diharapkan Tuhan menjadi penolong dalam hal hikmat. Ketika suami kekurangan income, pekerjaan lagi susah, saya berdoa jadi perempuan jangan cuman ketap-ketip. Tapi Anda bisa memberikan masukan, Bu, Pak, gimana kalau kita kerja begini? Gimana kalau kita gini? Gimana kalau kita gini, Pak? Gimana kalau kita gini? Gimana kalau kita bikin gini? Kalau suami-suami ketemu istri yang begini, benar-benar hati suaminya percaya kepadanya. Saya berdoa perempuan-perempuan di sini jadi perempuan penolong yang luar biasa. Susah ya, Bu, ya? Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kok angel ya, Bu? Iya, nanti Anda protes sama Bu Gembala kasih tema susah-susah. Saya mau tunjukkan, Anda buka 1 Timotius. 1 Timotius. Boleh saya mengundang pemain musik kembali. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kalau baca ayat ini, Bu, ya, saya sempat mikir gini, loh yang enggak melahirkan anak enggak diselamatkan dong. Apakah kriteria diselamatkan karena melahirkan anak? Ternyata Tuhan memberikan saya sebuah pengertian yang lain. Wanita dikutuk karena melahirkan anak. Anda tahu banyak orang bilang kalau kita itu melahirkan anak kita bertaruh nyawa. Iya Ibu ya. Orang hamil, nah mungkin Bapak enggak pernah tahu ya, suami saya pernah ngerasain. Bukan ngerasain hamil Pak. Tapi dia dulu waktu saya hamil anak pertama lumayan besar. Anak saya yang pertama sekarang gedenya kecil, Bu. Waktu lahir 4 kilo 1 on. Gede banget. Jadi kalau di rumah sakit perawatnya seneng dibuat demo mandiin. Karena pegangannya mantap. 4 kilo 1 on, Bu. Saya waktu hamil anak pertama itu kan gede. Suami saya tuh kadang-kadang ketawa gitu loh. Udah jalannya kayak bebek. Mau duduk pelan gini, mau tidur satu-satu, mau miring kiri, pelan. Nanti dari posisi tidur mau berdiri ya Bu ya. Tolong kok. Sampai dia tuh pernah ngomong gini loh. Sesusah itu Tanon. Coba Koko rasain. Nah gimana aku ngerasain? Beneran dia nyoba Bu. Saya belikan semangka. Boleh tanya sama dia. Aku gregetan Bu. Tak belikan semangka. Nggak usah banyak-banyak yang 5 kilo lah. Saya tempelkan di perutnya. Saya ikat pakai selendang. Tak suruh bawa itu seharian. Nggak sampai sehari Bu. Aduh Non, kemeng Non. Saya bilang, sudah ya Non tak taruh ya. Saya bilang, seandainya aku bisa naruh di perut. Nanti tak titipkan di tempat penitipan berapa jam. Setelah selesai tak ambil tak tempelkan lagi. Susah ya Bu ya. Belum lagi makin gede Bu ya, sering kencing. Prosesi membuka celana. Loh ini kita bukan ngomong porno ya Bu.
Susah loh, susah. Tuhan memberi saya pengertian. Seorang perempuan diselamatkan karena melahirkan. Pengertiannya begini, seorang perempuan akan melihat mujizat karena dia kuat. Seorang perempuan melahirkan keajaiban karena dia kuat. Seorang istri akan melahirkan mujizat bagi suami dan anak-anak karena dia kuat. Ibu, mandat ilahi saya boleh rangkum. Seorang penolong sebetulnya lebih kuat dari yang ditolong. Berarti mandat ilahinya saya rumuskan satu kalimat. Jadilah kuat. Apapun tangisanmu, seperti Hana, apapun rintihanmu, engkau boleh menangis, engkau boleh geru-geru, tapi jangan menyerah. Saya menemukan sebuah puisi yang bagus sekali. Izinkan saya bacakan buat ibu-ibu. Ketika Allah menciptakan wanita, malaikat datang dan bertanya, mengapa begitu lama engkau menciptakan wanita ya Allah? Allah menjawab, sudahkah engkau melihat dengan teliti setiap apa yang telah aku ciptakan untuk wanita? Lihatlah dua tangannya, mampu menjaga banyak anak pada saat yang bersamaan. Punya pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan kerisauan. Dan semua itu hanya dengan dua tangan. Saya belum lanjutkan. Ibu sadar enggak wanita itu multitasking loh. Wanita kalau mengeluarkan barang dari mobil lihatan sama pria. Beda. Wanita itu Bu ngambil, iki langsung 5 kresek. Iki 5. Iki bila perlu digigit. Iki dikempit, dikelek gitu. Suami saya sering ngomong, inilah mesti lek bawa barang kudu kabeh sekalian. Itu ternyata perempuan Bu. Sudah dari sononya. Multitasking. Amin. Lihat nih. Hanya dengan 2 tangan. Tidak mungkin. Lalu Allah menjawab. Tidakkah kamu tahu dia juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan boleh bekerja 18 jam sehari. Loh, Anda jangan ngeremehkan nyapu, kora-kora, cuci piring, gak mari-mari Bu. Iku ngalah-ngalahi kerja kantoran ya. Kerja kantoran 8 jam, cuci piring berapa jam Bu? Sampai mau tidur, saya ada kotoran. Lu piring ketinggalan. Tidak digaji. Malaikat mendekati dan mengamati wanita tersebut dan bertanya, ya Allah, kenapa wanita terlihat begitu lelah dan rapuh? Seolah-olah terlalu banyak beban baginya. Memang mayoritas wanita gampang kelihatan lebih tua ya Bu ya. Katanya kalau cowok jangan cari wanita yang lebih tua karena wanita cepat tua. Ya karena beban gini loh memang. Itu Alkitabiah sekali kok, jadi tenang aja Bu ya. Lalu Allah menjawab, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu adalah karena air mata. Untuk apa air mata? Kata malaikat. Allah melanjutkan. Air mata adalah salah satu cara dia menunjukkan kegembiraan. Air mata adalah cara untuk dia menunjukkan kerisauan, cinta, kesepian, penderitaan, dan kebanggaan. Serta wanita ini mempunyai kekuatan mempesona lelaki. Ini hanyalah salah satu kekuatan wanita. Anda lihat ibu-ibu di kitab Amsal. Pakaiannya adalah kekuatan. Para wanita
Mandat ilahi untuk kita malam ini, jadilah kuat. Hawa sayang sekali menggunakan potensinya untuk menyesatkan Adam. Sehingga karena kesalahannya kita semua dirugikan sampai hari ini. Sarah juga menggunakan dengan cara yang salah. Wanita itu punya potensi yang luar biasa. Karena itu wanita harus kuat. Suami sedang bergumul dalam pekerjaan, jadilah kuat. Kuatlah soal imanmu. Jangan mengedownkan dia. Bangkitkan semangatnya. Anak-anak berjuang untuk pekerjaan, kuatkan mereka. Walaupun di depan mereka engkau kuat. Engkau masuk kamar, engkau cuman menangis. Tuhan, aku khawatir akan anakku. Tapi aku tahu dia adalah milikmu, ciptaanmu. Dan aku tahu engkau tidak akan biarkan aku berjuang sendirian. Satu rahasia yang luar biasa. Wanita bisa menjadi kuat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Amin. Saya boleh minta satu lagu lama. Seperti wanita mengurapi kakimu. Tahu lagu itu? Kalau malam ini ibu-ibu hadir dengan tekanan. Kalau malam ini ibu-ibu hadir dengan banyak beban. Saya berdoa seperti Hana. Anda masuk kamar, kata Imam Eli, engkau mabuk ya. Orang nangis sampai di kedalaman. Dilihat orang kayak mabuk. Suami saya paling ngerti. Kalau keluar kamar bengkak, sudah enggak usah ditanyain. Tapi dia juga ngerti. Kalau istrinya keluar kamar bengkak, berarti habis ini ada mujizat. Saya baru mengerti, wanita diselamatkan karena dia kuat. Di saat tekanan, dia tetap kuat berharap dengan Tuhan. Dan disitulah pertolongan terjadi bagi keluarga. Wanita-wanita tetap kuat. Sesulit apapun, Anda punya kekuatan yang luar biasa. Datanglah ke Tuhan. Bila perlu, buat itu matras sampai masuk ke dalam. Hanya karena air mata seorang wanita. Dan Anda akan kagum melihat bagaimana anak-anak dirubah. Bagaimana berkat terjadi. Bagaimana pertolongan Tuhan lakukan. Hanya karena seorang wanita di dalam sebuah rumah begitu kuat menanggung banyak hal. Ketika suami pulang dengan lesu, Anda tersenyum dan berkata, "Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masa sih kita tidak percaya? Pasti Tuhan itu bisa." Di depan suami, masuk kamar, "Tuhan, asli ini aku wedi loh Tuhan. Asli ini aku yo takut loh Tuhan." Tapi itu kekuatan wanita. Dia tetap menjadi penolong buat iman suaminya dan anak-anaknya. Amin ibu-ibu. Biar lagu ini jadi doa kita. Saya bahkan melihat sudah ada beberapa ibu yang menangis nih. Mungkin malam ini engkau merasa lelah. Mungkin malam ini engkau merasa capek. Mandat Tuhan, jadilah kuat. Karena engkau kuat menanggung sesuatu yang berat. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Biar lagu ini jadi kekuatan kita. Walaupun di tengah kondisi sulit, tetap kuat menghampiri Tuhan. Tetap kuat melayani Tuhan. Saya mendengar cerita tentang Ibu Gembala, mohon maaf mungkin terlalu banyak dipuji, tapi saya kagum. Saya dapat informasi dari para informan.
Anda ini kuat loh, kuat. Saya melihat anak-anaknya, wow. Anak yang pertama yang WL ya. Suami saya tadi bilang, luar biasa ya anak-anak ibu gembala. Saya melihat mama yang kuat. Masih kerja, masih bikin usaha, masih ngurusin pelayanan, masih ngurusin jemaat yang belum tentu juga ngerti. Kadang yang satu sembuh, nanti hari lain yang ini yang kumat. Karena yang hari ini yang ini kumat minta perhatian, yang nanti ini waras, besok yang ini kumat. Gak selesai-selesai. Kuat. Dan ibu yang dampingin saya tadi bilang, saya kayak gini karena meniru teladannya Bu Gembala. Saya bisa membayangkan, maka harusnya wanita-wanita cetakannya Betani di sini adalah 11-12 karo Bu Gembala. Amin. Kuat. Gak ngetoi, gak memperlihatkan kuatnya luar biasa. Nggak gampang sendirian loh. Nggak gampang. Seorang istri WA saya. Dia bilang saya ini single parent Bu. Saya nggak kuat. Masih harus kerja, ngurusin anak. Nanti kalau ada rekamannya biar saya tinggal kasih rekamannya. Ibu-ibu tahu, wanita engkau adalah seperti Raja Wali. Saya tadi ke toko tempat anaknya Bu Gembala punya toko. Ada satu jaket yang menarik perhatian saya. Tulisannya begini, Eagle flies alone. Raja Wali terbangnya sendirian. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali adalah orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan dalam Tuhan. Tetap kuat ibu-ibu. Yuk katakan pujian ini sebagai doa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mungkin engkau seperti Hana malam ini. Biarin orang bilang kamu mabuk. Biarin orang bilang kamu seperti orang gila. Tapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bahkan keluargamu pun, mereka tidak tahu tangisanmu. Yang mereka melihat, engkau begitu percaya dengan Tuhan. Yang mereka lihat, engkau begitu kuat. Yang mereka lihat, engkau tetap bersuka cita. Dan kau bilang, jangan takut anakku, bersama Tuhan kita akan lewati semuanya. Tetapi di dalam hatimu engkau menangis seperti Hana. Biar lagu ini akan jadi doa, akan menjadi tangisan para wanita di tempat ini. Cukup antara kita dengan Tuhan. Inilah mandat ilahi. Kau menjadi penolong yang melindungi seluruh keluargamu, orang-orang di sekelilingmu. Tetap setia untuk melayanimu. Ayo wanita-wanita Tuhan, bicara sama Tuhan seperti Hana. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik-baik. Sampai akhir kami menutup mata. Akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani.
wanita-wanita Tuhan, air matamu bukan tanda kelemahan. Air matamu justru adalah pakaian kekuatan. Pakaian kekuatan. Karena kau sedang menguatkan hatimu, menyembuhkan dirimu. Supaya kau bisa kuat untuk suami dan anak-anakmu. Supaya kau bisa kuat untuk keluargamu. Mata ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dan musik mengalun dengan lembut. Pertama kali saya hadir di gereja ini, saya terharu ibu-ibu. Ada banyak wanita yang secara fisik penampilan kelihatan lemah. Tapi mereka kuat sekali di dalam. Dan mereka seperti orang-orang yang berkata, aku harus kuat untuk keluargaku. Aku harus kuat untuk orang-orang yang aku cintai. Aku harus kuat terlebih dahulu. Untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Untuk melihat kesembuhan. Untuk melihat mujizat dalam keluarga. Aku harus kuat lebih dulu. Tuhan melihat air mata ibu-ibu. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan Tuhan bilang begini, kamu lihat nak, banyak dari mereka berpakaian kekuatan. Banyak dari mereka berpakaian kekuatan. Air mata mereka adalah cara mereka menyembuhkan diri. Supaya setelah itu mereka akan bangkit. Dan bisa tersenyum dan menyemangati keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Supaya setelah itu mereka bisa bangkit. Dan memberikan kekuatan serta semangat bagi mereka. Dan mereka tidak pernah menyerah. Sampai melihat tangan Tuhan bekerja. Kita teduh sebentar ibu-ibu. Biarkan beberapa waktu ini kita datang secara khusus sama Tuhan. Mungkin malam ini ada di antara ibu-ibu yang merasa lelah. Merasa capek. Datang yuk sama Tuhan. Dia suami bagi engkau. Dia sekaligus papa bagi engkau. Saya percaya malam ini, bahkan ketika engkau seperti Hana, pulang dari tempat ini Allah sedang mengerjakan sesuatu. Jadi kuat. Jadi kuat. Jadi kuat. Izinkan saya berdoa untuk Ibu Gembala. Di mana pundakmu bukan hanya membawa anak, mantu, dan cucu. Tapi pundakmu juga membawa sekian banyak umat Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan sedangkan membawa keluarga aja sudah sering kali berat. Apalagi membawa begitu banyak umat Tuhan. Ketika tadi kita di mobil, Tuhan kasih lihat sesuatu ibu. Dan saya harus sampaikan, saya tunggu malam ini.
saya melihat malaikat Tuhan gede banget. Sayapnya melingkar, bungkus ibu seperti kerub. Dan dia berkata begini, ada sebuah suara yang berkata begini. Ini mempelaiku. Ini mempelaiku. Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Engkau akan melihat satu kata dari doa. Malaikatku akan berjalan 1000 langkah untuk mengeksekusi doamu. Itu akan menjadi senjata yang sangat powerful untuk anak, mantu, dan cucu. Ketika engkau bless mereka, ketika engkau meminta dan memohon kepada Tuhan dengan satu kata, malaikat itu akan berlari untuk mengeksekusi itu. Kenapa? Tuhan katakan begini, engkau mencintai rumahku. Engkau sangat mencintai rumahku. Bahkan kau rela mengorbankan waktu-waktumu untuk kenikmatan pribadi. Engkau rela karena engkau begitu mencintai rumah Tuhan. Seperti Daud berkata, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Itu yang kamu lakukan. Dan Tuhan katakan, aku Tuhan yang menjadi suami dan bapa bagi engkau, aku tidak pernah mau berutang. Engkau begitu mencintai rumahku, aku pun akan pasang badan untuk rumahmu. Untuk anak, mantu, cucu, bahkan sampai generasi selanjutnya. Kekuatanmu sangat terbatas, aku tahu itu. Karena itu aku yang akan pasang badan bagi engkau. Malaikatku, aku akan kirimkan pasukan untuk tolong kau. Satu kata dalam doamu, 1000 langkah malaikatku akan berlari untuk menolong engkau. Engkau akan lihat bahkan di tahun ini dan 2 tahun ke depan, engkau akan melihat anak-anakmu, mantumu, cucumu bahkan. Engkau akan melihat promosi demi promosi Tuhan akan Tuhan lakukan atas mereka. Bahkan dari tempat-tempat yang tidak pernah mereka bayangkan mereka akan bisa raih. Tuhan akan kasih setiap keinginan yang ada di hati mereka ketika engkau menyampaikan itu ke Tuhan. Wow, malaikat Tuhan akan berlari merealisasikan itu. Sebab Tuhan katakan, kau begitu mencintai rumahku dan itu aku tidak tahan, nak. Kau tidak pernah perhitungan. Apapun yang berbau rumahku, kamu lebih membelanya daripada aku sendiri. Tuhan katakan itu sebabnya aku juga akan kerahkan semuanya untuk rumahmu. Rumah keluargamu, rumah gerejaku. Itu kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini ibu-ibu, saya mau mengajak ibu-ibu. Ketika malam ini engkau lelah, engkau merasa capek. Saya mau mengajak ibu-ibu, ayo. Kadang-kadang kita tidak punya tempat untuk dikuatkan. Saya boleh mengundang Bapak Ibu, ibu-ibu yang mungkin mau maju ke depan. Saya pengen bless Anda, berkati Anda. Kita cuman bisa punya kekuatan di dalam. Kita sama-sama meraih kekuatan dari Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang ibu-ibu yang kau butuh dukungan doa. Engkau lelah, engkau sampai di satu titik di mana engkau mau menyerah. Please, silakan datang ke depan. Kami akan berdoa bersama, juga para pendoa, konselor. Kalau ibu-ibu nanti mungkin
membutuhkan untuk lebih lanjut bicara, silakan hubungi teman-teman. Kita seperti keluarga, dengan keluarga di tempat ini. Mari ibu-ibu saya persilakan. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam. Biar malam ini ibu-ibu yang maju ke depan, bukan ibu-ibu yang mau menyerah, tapi ibu-ibu yang menguatkan hati yang sudah lelah. Sekali lagi melangkah untuk beroleh kasih karunia Tuhan. Bolehkah saya minta bantuan para konselor dan pendoa? Ibu, saya tidak tahu pergumulan Anda, tapi tangkap dengan iman. Ketika kami berdoa bersama Anda, Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikan. Amin. Boleh saya minta pengurus bisa langsung bergerak. Saya juga akan bergerak di tengah-tengah mereka.
kekuatan yang baru itu mengalir. Oh Yesus, malam ini Tuhan, Engkau yang bicara. Malam ini Tuhan, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu. Malam ini kekuatan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Terima kasih terima kasih sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi yuk kita mengucap sama-sama sampai akhir. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi kekuatan-Mu yang akan memampukan kami untuk terus berjuang sampai kami melihat janji Tuhan terjadi, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri ibu-ibu.
dapat. Saya undang Ibu Gembala. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya ya ibu-ibu ya, setiap kita punya masalah pergumulan, memang itulah wanita diciptakan Tuhan ya. Tapi tadi kita dengar firman Tuhan, memang pergumulan ada, memang tugas ini besar, tugas ini berat ya. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita juga otoritas, kesanggupan ya. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ini lebih dari persoalan yang kita hadapi. Lebih dari tugas-tugas yang kita pandang itu terlalu berat, terlalu besar. Amin ya Ibu ya. Ayo kita sama-sama pulang nanti itu dengan semangat, dengan luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bu firmannya, doanya. Ini luar biasa ya. Kita ini wanita-wanita, kita terima mandat, tapi kita juga terima kuasa, terima otoritas. Tugasnya berat, tapi kita juga dikasih kesanggupan oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak menyerah, kita tidak melihat kekuatan kita kecil. Saya melihat gitu ibu-ibu ya, kadang saya lihat Tuhan tugasnya ini berat Tuhan. Saya ini enggak bisa apa-apa, saya ini enggak mampu Tuhan sebetulnya. Tapi saya percaya masa Tuhan kasih kita tugas, Tuhan enggak kasih kita kekuatan. Tuhan enggak bisa kasih kita kesanggupan. Amin. Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya ya. Kita nanti kalau kita pulang, kita percaya kita wanita hebat, kita dikasih Tuhan kekuatan, kesanggupan, mandat ilahi diberikan, kekuatan, kuasa, otoritas juga diberikan pada kita. Firman-Nya luar biasa ya kita dengar ya. Ibu ya, saya rasakan itu firman tuh menusuk-nusuk di hati gitu ya. Rasanya belum didoakan aja sudah pengen nangis ya. Karena apa? Firman-Nya itu hidup, nusuk-nusuk di hati. Siapa yang hatinya tertusuk? Bu, semuanya tertusuk Bu, firman-Nya ya, nusuk hati gitu ya. Tapi ini luar biasa, biar hati kita ditusuk, tapi kita berubah. Amin, amin ibu-ibu ya. Ya kita berdoa untuk firman Tuhan, nanti Ibu Heni nanti akan berikan pengumuman Ketua WBI. Ya kita doa dulu untuk firman ya, kita berdoa untuk hambanya. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami sebagai wanita. Kami tidak nyesel Tuhan, kami tidak kecewa. Kami juga tidak akan ingin merubah kodrat kami. Karena kami tahu Tuhan ada satu tugas panggilan ilahi yang sangat luar biasa. Besar, penting, penuh dengan kemuliaan. Tetapi kami tahu bukan kekuatan kami, tapi ada kekuatan ilahi, ada kuasa Allah yang turun atas hidup kami. Kami tidak mampu hidup untuk menjadi seorang penolong yang bisa mengasihi dengan kasih Kristus. Tetapi Engkau sang kasih ada di dalam hati kami. Firman-Mu mengajar kami supaya kami dapat menjadi seorang penolong yang kami bisa memberi hidup kami untuk keluarga kami. Mengasihi mereka ya Tuhan, berbuat baik sepanjang umur kami. Kami juga berdoa biar Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami bukan wanita-wanita yang putus asa, yang tidak lagi punya pengharapan. Tetapi kami wanita yang kuat untuk melakukan tugas-tugas kami ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus dibawa, kami dalam perjalanan ini Tuhan, menjalankan tugas-tugas kami ini. Ada Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang terus mendukung kami. Sampai kami nanti dipanggil pulang Tuhan.
kami bisa menyelesaikan tugas kami. Mandat ilahi dapat kami kerjakan dan kami pun akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terus berikan kepada kami ini Tuhan kekuatan untuk kami melangkah dengan iman. Hikmat-Mu mengalir atas kami. Terima kasih, kami bersyukur. Mari semua kita berdoa untuk hamba-Nya. Tuhan, kami mengangkat tangan bersama dengan seluruh jemaat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Benih yang hidup telah ditaburkan. Firman-Mu yang ajaib itu Engkau sudah nyatakan. Isi hati-Mu Engkau mencurahkan lewat hamba-Mu di tempat ini. Kami semua diberkati. Wanita-wanita menjadi bangkit. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapan hikmat pewahyuan yang segar. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu ini kemanapun dia berada, dimanapun dia pergi. Bahkan lewat pelayanan live streaming. Tuhan, dia boleh memberkati banyak jiwa. Tuhan, berkati suami, berkati Pak Yopi, berkati anak-anak, berkati keluarga ini Tuhan. Menjadi keluarga yang benar-benar Tuhan. Mereka mengalami pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Cerita itu tidak akan pernah habis. Kesaksian tidak akan pernah habis. Kesaksian semakin luar biasa, semakin dahsyat. Menyatakan Allah yang hidup, Allah yang disembah, yang dilayani ini. Tuhan sungguh sangat ajaib dan mulia. Terima kasih, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan. Berkati hamba-Mu ini dengan segala berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pak Yopi, Tuhan Kau juga Tuhan terus tolong dia dalam segala tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam kehidupannya. Menyediakan segalanya dengan cara-Mu yang sangat ajaib itu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, kami semua sudah diberkati ya Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik Tuhan curahkan, limpahkan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Anak-anaknya Tuhan atur masa depannya sungguh sangat gilang gemilang. Mereka juga menjadi orang-orang yang hidup yang sangat berkemenangan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.